fatal. Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Pesan-pesan buat para suhu, pesan-pesan buat orang-orang yang mau menjadi guru. Arti suhu sebagai guru ternyata berasal dari kata dasar sifu dalam dunia pencaksilat. Sifu dalam bahasa Kanton adalah sebuah gelar dan peran dari orang terampil atau master. Jadi suhu bisa dibilang seseorang yang sangat ahli dan mahir dalam suatu bidang. Bahasa kerennya mumpuni. Banyak orang mau jadi guru. Tahukah saudara bagaimana sebenarnya jadi guru? Dalam filosofi bahasa Jawa, guru diartikan sebagai digugu dan ditiru. Artinya seorang guru harus bisa dipercaya dan ditiru oleh muridnya. Ki Hajar Dewantoro menanamkan filosofi guru, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani, yang memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi, cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Apa pesan-pesannya? Yang pertama, apakah saudara bisa dipercaya? Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang tidak pernah berkata bohong atau dusta. Orang yang tidak pernah berkata benar sudah pasti orang itu tidak dapat dipercaya. Ya, kalau orang seling berbicara bohong dan bohong, dusta dan dusta, sudah pasti orang itu tidak dapat dipercaya. Dan fitnah juga termasuk dalam berkata yang tidak benar atau berkata bohong. Yang kedua, teladan apa yang saudara berikan? Percuma saudara hanya pandai berbicara, berretorika, berteori saja jika tidak ada teladan yang dapat dilihat oleh banyak orang. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi teladan yang pertama di sini dalam perkataan. Kalau saudara dalam berkata-kata banyak berbohong atau berdusta dan fitnah dalam memberitakan kebenaran, ya itu jelas tidak dapat dipercaya. Dan di sini selanjutnya tingkah laku, perbuatan, dan kasih, kesetiaan, dan kesucian. Biarlah saudara menjadi teladan sebelum menjadi guru. Yang ketiga, apakah saudara sangat ahli, mahir, cakap dalam membahas kitab sesuai dengan kebenarannya, atau hanya berlogika saja, berasumsi ria? 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sebelum saudara mengajar orang lain, saudara bukan hanya dapat dipercaya, tetapi saudara juga mahir, cakap dalam mengajar. Artinya saudara memahami apa yang mau diajari. Saudara betul-betul sudah belajar dan memahami kebenaran apa yang ada di dalam sebuah kitab. Jangan asal-asalan saja menafsirkan dengan cara ngawur semaunya sendiri, disesuaikan dengan keinginan hati yang jahat. Yang keempat, apakah saudara membawa banyak orang kepada jalan yang benar atau kepada kesesatan? Tahukah saudara apa itu jalan yang benar? Jalan yang benar adalah jalan Tuhan, jalan yang lurus, jalan keselamatan yang membawa manusia kepada kehidupan yang kekal, bukan membawa ke neraka. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku ini jalan yang lurus." Yang kelima, tahukah saudara, telah menggenapi nubuatan dalam Alkitab menjadi guru-guru palsu jika salah dan menyesatkan dalam mengajar. 2 Petrus 2 ayat 1-3. Guru-guru palsu membahas Alkitab tanpa pemahaman dan pengertian yang benar dari Tuhan. Jadi jelas mengajarkan yang salah itu menyesatkan, dan orang yang sesat akan menyesatkan banyak orang. Yang keenam,
Asal saudara tahu iblis itu si penyesat, tidakkah saudara menyadari telah menjadi alatnya? Iblis selalu berusaha menyalahkan Tuhan dan kebenarannya, memutarbalikkan firman Tuhan dengan segala kebohongannya untuk menipu dan menyesatkan. Yang ketujuh, apakah saudara lebih hebat dari Tuhan? Membahas kitab dengan tafsiran sendiri, membuat kebenaran sendiri berdasarkan logika, asumsi yang disesuaikan dengan keinginan saudara. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Back to the Bible.